Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatunisa. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini, saya akan mempersembahkan sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, saya ucapkan rasa syukur saya atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menyelesaikan tugas video kali ini. Kemudian yang berikutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guntur Cahyono MPD yang telah membimbing saya selama 1 semester ini dalam mata kuliah Media Pembelajaran PAI. Untuk itu, langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan mempelajari sedikit materi tentang ulumul hadis. Nah, untuk itu marilah kita sebelum belajar membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, yang selanjutnya kita akan belajar mengenai sedikit materi ulumul hadis, yaitu tentang hadis dari segi kuantitasnya. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak, hadis itu sebenarnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu yang pertama, hadis dari segi kuantitasnya. Yang kedua, hadis dari segi kualitasnya. Nah, hadis dari segi kuantitasnya yaitu penggolongan hadis yang ditinjau dari banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis. Kemudian, hadis dari segi kualitasnya yaitu penggolongan hadis yang dilihat dari aspek diterima atau ditolaknya sebuah hadis. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Dalam slide ini kita bisa melihat bagian hadis dari segi kuantitasnya. Hadis dari segi kuantitasnya itu terdapat dua macam. Yang pertama hadis mutawatir, kemudian yang kedua hadis ahad. Hadis mutawatir ini sendiri itu juga dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu hadis mutawatir lafzi, kemudian hadis mutawatir maknawi, kemudian hadis mutawatir amali. Yang berikutnya adalah hadis ahad. Hadis ahad ini juga terbagi menjadi 3 macam, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Untuk itu, langsung aja kita ke pengertiannya. Hadis mutawatir. Secara bahasa, mutawatir adalah isim fa'il dari at-tawatur yang artinya berurutan. Kemudian secara istilah, mutawatir adalah al-hadithul mutawatiru wal hadisu an mahsusil ladzi rawahu adadun jammun fil adati ihalatu ijtima'ihim wa tawatu'ihim 'alal kadhibi. Bisa dilihat ya dalam slide, yang artinya hadis mutawatir adalah hadis tentang sesuatu yang mahsus atau yang dapat ditangkap oleh panca indera, yang kemudian disampaikan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Nah, seperti itu. Seperti yang saya jelaskan pada bagian tadi, bahwa hadis mutawatir itu dibagi menjadi 3 macam. Nah, yang pertama adalah hadis mutawatir lafzi. Secara terminologi, mutawatir lafzi artinya berurutan secara lafaz. Nah, sedangkan secara terminologi adalah hadis yang disampaikan secara mutawatir teks dan maknanya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis mutawatir lafzi ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak dengan susunan, redaksi, dan perincian maknanya
yang sesuai satu sama lain. Juga dipandang sebagai hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir dengan susunan redaksi yang paling sedikit berbeda. Kemudian karena sebagian digunakan kata-katanya muradif atau kata-katanya berbeda tetapi jelas sama arti dan maksudnya. Sehingga garis besar dan makna perincian hadis tersebut tetap sama. Yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi. Nah, hadis mutawatir maknawi adalah susunan redaksi atau lafalnya berbeda-beda antara periwayat yang satu dengan yang lain, tetapi prinsip maknanya sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang para perawinya berada dalam menyusun redaksi hadis tersebut, tetapi terdapat penyesuaian atau kesamaan dalam maknanya. Yang berikutnya adalah hadis mutawatir amali. Nah, hadis mutawatir amali adalah hadis yang diriwayatkan dengan jumlah sanad yang mutawatir, tetapi hanya pengalaman saja tanpa lafal. Seperti contohnya cara sholat Nabi, kemudian Nabi saat berhaji, dan yang lainnya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa hadis mutawatir amali adalah hadis yang menyangkut perbuatan Rasulullah SAW yang disaksikan dan ditiru tanpa perbedaan banyak orang. Kemudian dapat dicontoh dan diperbuat tanpa perbedaan pendapat oleh banyak orang pada generasi-generasi berikutnya. Semoga bisa dipahami ya. Berikutnya kita lanjut ke hadis ahad. Kata ahad menurut etimologi berarti jamak dari wahid atau ahad. Apabila kata wahid atau ahad yang berarti satu, maka kata ahad sebagai jamaknya seperti satu-satu. Begitu. Nah, secara terminologi hadis ahad adalah hadis yang para rawinya tidak mencapai jumlah rawi hadis mutawatir. Baik rawinya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tetapi jumlahnya tidak memberi pengertian bahwa hadis dengan jumlah tersebut termasuk dalam hadis mutawatir. Begitu ya pengertian hadis ahad. Mengingat bagan yang sudah saya jelaskan, hadis ahad terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama adalah hadis masyhur. Secara etimologi, masyhur ini berarti yang sudah tersebar atau yang sudah populer. Nah, secara istilah, masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 sanad yang berlainan rawi-rawinya. Pembagian hadis ahad yang kedua yaitu hadis aziz. Secara etimologi, aziz berarti yang mulia atau hadis yang kuat atau hadis yang jarang karena memang hadis aziz itu jarang adanya. Nah, secara terminologi, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 rawi, kendati 2 rawi itu pada satu tingkatan saja dan setelah itu diriwayatkan oleh banyak rawi. Dan pembagian hadis ahad yang terakhir adalah hadis gharib. Secara etimologi, gharib berarti al-munfarid atau menyendiri atau al-ba'id an aqorib atau jauh dari kerabat. Secara terminologi atau secara istilah, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang rawi, tidak ada orang lain yang menceritakan selain dia, seperti itu. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-temanku semua yang sudah menyimak dan menemani saya belajar. Semoga yang saya sampaikan dapat kalian pahami semua. Dan semoga dapat mempermudah kalian semua. Thanks for your attention. Semoga yang saya sampaikan dapat diambil hikmahnya bagi teman-teman semua.
Cukup sekian dari saya, terima kasih, and thanks for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.